Iya, Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita merayakan Minggu Sekolah Minggu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu Saudara udah ngelihat, wah slide saya ini, aduh cuman tahu slide-nya kok anak-anak banget gitu ya. Nggak cocok buat di kebaktian umum, buat orang-orang dewasa kayaknya nggak cocok gitu ya. Ya udah saya mau jawab, udah biar aja gitu ya. Biar saudara-saudara tahu, biasanya kalau saudara datang mau dengar khotbah, nah biasanya ada pendeta atau hamba Tuhan. Nah sekarang Lause Sekolah Minggu ini ya yang berkhotbah gitu. Jadi biar saudara-saudara juga bisa merasakan bagaimana di sekolah minggu ya. Kami mengajar ya begini ya dengan lause-lause yang lain. Kami berusaha kasih slide PowerPoint yang menarik, yang lucu-lucu gitu ya. Nah jadi hari ini saya mau bawa slide-slide sekolah minggu gitu. Bapak Ibu Saudara, meskipun saya nggak lagi sebagai pembina definitif di sekolah minggu, sekarang saya melayani ada di MYC dan juga PRMI, tetapi saya tahu pasti hati dan mata Tuhan Yesus itu ada pada anak-anak. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita semua, orang-orang tua ataupun gereja Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah berkata ya, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Saudara-saudara sebagai orang dewasa, kita sebagai orang-orang dewasa ya, jangan jadi penghalang bagi anak-anak ini untuk datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan saudara sebagai orang-orang tua tidak membawa mereka ke sekolah minggu atau ke gereja. Atau dengan saudara tidak memfasilitasi mereka supaya mereka datang, supaya mereka didorong, ayo pergi ke sekolah minggu. Atau dengan saudara mungkin membiarkan mereka, ya udahlah masih kecil ya, anak-anak ini udah biar aja main-main, nggak usah pergi ke gereja, biar aja di rumah gitu ya. Mereka suka nonton film atau apa gitu ya. Belum tahu apa-apa, nantilah kalau sudah agak gedean gitu ya. Saudara ingat kata-kata Tuhan Yesus itu tadi ya. Biarkan anak-anak itu datang, jangan menghalang-halangi. Gitu. Saudara mungkin, aduh cuman tahu di sekolah minggu kita, kayaknya di sini kurang semangat ya sekolah minggunya. Kenapa? Karena lause-lausenya sudah lause-lause yang senior. Kok kayaknya jarang ada lause-lause muda yang bisa semangat gitu ya. Yang anak-anak bisa, wah tiap minggunya semangat ikut kelas sekolah minggu, kurang greget kayaknya gitu ya. Kalau saudara merasa sekolah minggu kita seperti itu ya, kayaknya kita perlu nih rame-rame gitu ya. Saudara-saudara perlu rame-rame datang ke kelas-kelas sekolah minggu. Saudara-saudara ambil komitmen menjadi lause, menjadi volunteer di sekolah minggu, mendampingi anak-anak apapun yang kita bisa lakukan. Supaya apa? Hadirkan semangat gitu ya di sekolah minggu. Hadirkan pengenalan akan Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara bisa berperan, Bapak Ibu Saudara bisa ambil bagian di dalam pelayanan sekolah minggu. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca tema yang diberikan kepada saya ini ya, mendidik anak dalam ajaran Tuhan gitu ya. Tiba-tiba saya itu teringat akan masa kecil gitu ya, kira-kira saya usia 3 atau 4 tahun gitu ya. Entah kenapa saya masih bisa ingat gitu ya. Usia 4-3 tahun itu kira-kira 30 tahun yang lalu gitu ya. Saya ingat mama saya itu sebelum tidur dia suka ceritain gitu ya. Dia suka cerita tentang firman Tuhan, tentang cerita-cerita di dalam Alkitab. Dia cerita tentang kejadian, kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menciptakan hari pertama, hari kedua. Nah, itu saya masih ingat dia ceritakan gitu ya. Atau cerita tentang Nabi Nuh, ada hujan yang besar gitu ya. Terus Nabi Nuh itu membuat bahtera, membuat kapal yang besar supaya hewan-hewan bisa masuk ke dalamnya ya. Jadi itu memori saya masa kecil gitu ya, tiap mau tidur gitu saya masih ingat ya. Lampu udah dimatiin, udah redup, mama cerita tentang itu. Nah saudara, pengenalan akan firman Tuhan kepada anak-anak ya, memang sudah seharusnya adalah tugas para orang tua. Itu adalah peran utama dari orang tua, bukan lause-lause sekolah minggu ya, bukan di sekolah. Kita menganggap, orang tua menganggap kita sudah sekolahin anak kita di sekolah Kristen. Kita sudah bawa tiap minggu ke gereja, itu sudah cukup gitu ya. Enggak Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan
Bahwa orang tualah yang harus mengajar, orang tualah yang harus menyampaikan, mengulang-ulang terus apa itu firman Tuhan, memperkenalkannya kepada anak-anak. Nah, bagian firman Tuhan di dalam Ulangan ini ya, misalnya Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Kita perlu mengajarkannya berulang-ulang, kita perlu membicarakannya ketika duduk, ketika kita dalam perjalanan, ketika kita berbaring, ketika kita berdiri. Firman Tuhan itu harus diulang-ulang, harus diceritakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, senada dengan perintah Allah yang dicatat Musa ini ya di dalam kitab Taurat, ada juga nasihat Paulus di dalam Perjanjian Baru. Saya mengajak kita semua membuka satu bagian firman Tuhan dari Efesus. Walaupun saya tampilkan di depan, tapi saya pengen Bapak Ibu Saudara buka Alkitab ya. Efesus pasal 6. Ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Dan juga yang kedua dari Kolose 3 ayat 21 ya, kita siap-siap gitu. Dan selama firman Tuhan diberitakan, mari kita tetap buka Alkitab kita ya, baik yang di HP ataupun yang Alkitab fisik seperti ini. Mari kita sama-sama membaca Efesus 6 ayat 4. Saya yang membaca bersuara, Bapak Ibu Saudara boleh mengikutinya di dalam hati ya sambil menyimak. Efesus 6 ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, kita tadi sudah baca ini ya sebenarnya ya di dalam responsoria, tapi kita ulangi lagi ya. Ayat yang lain di dalam surat Paulus yang sama juga menyuarakan hal yang sama. Kolose 3 ayat 21 ya. Kolose 3 ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, ini Kolose 3:21. Apa yang saya tampilkan di depan itu terjemahan baru versi yang kedua ya. Bapak-bapak pakai K gitu ya, kalau yang lama bapak-bapak gitu ya. Ini ejaan yang sudah sesuai dengan bahasa Indonesia masa kini gitu. Saudara-saudara, khotbah hari ini akan didasarkan dari dua bagian firman Tuhan ini ya. Jadi yang kita baca barusan Efesus pasal 6 ayat yang keempat dan Kolose 3 ayat 21. Dan kita juga akan berbicara beberapa hal ya berkaitan dengan kedua ayat ini. Nah, menarik untuk kita amati ketika Paulus itu menyebutkan dan kamu bapak-bapak atau hai bapak-bapak, kenapa enggak ibu-ibu gitu ya? Kenapa kok Paulus enggak bilang hai bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara gitu ya? Tapi bapak-bapak dengan jelas gitu. Ibu-ibunya kemana gitu? Saudara, bukankah hari ini ya kalau mungkin di dalam kebiasaan kita ya atau keluarga kita yang biasanya ngajarin anak-anak belajar ya, yang ngajarin anak-anak sesuatu hal baru itu biasanya kan mama-mama begitu ya. Biasanya mama-mama, tapi kalau menghajar nah itu baru tugas bapak gitu ya. Jadi kayak yang disiplin, yang tegas itu bapak. Kalau ibu itu yang mengayomi, yang mengasihi, ngajarin dengan sabar gitu ya. Nah ini sebenarnya terlihat juga ya di dalam pelayanan sekolah minggu kita nih. Pelayanan sekolah minggu kita lause itu kebanyakan adalah mama-mama gitu ya. Bapak-bapaknya sedikit sekali. Nah kemana bapak-bapak itu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau bapak itu terlalu sabar mungkin ya di dalam budaya kita. Nanti seolah tidak ada wibawanya. Wah, di hadapan anak itu kayaknya kurang tegas. Jadi harusnya bapak itu yang mendisiplin itu tadi ya. Menegur. Apakah betul demikian Bapak Ibu Saudara? Tentu tidak ya. Saya kira saya sering melihat gitu ya sebagai lause sekolah minggu. Biasanya saya memperhatikan ada orang tua yang datang antar anaknya. Di antaranya ada papa-papa juga ya. Papa-papa yang dengan sabar temenin anaknya, anterin kalau mereka nangis, digendong dan seterusnya ya. Ada bapak-bapak, ada papa-papa yang juga penuh kasih kepada anak-anaknya. Saudara, memang di dalam Alkitab yang dituliskan ya,
kepada kita. Memang Alkitab ini ada satu budaya patriarki begitu ya. Budaya di mana laki-laki adalah yang paling dominan begitu Bapak Saudara. Dan kita tidak bisa memungkiri hal ini. Pun juga audiens dan pembaca surat-surat Paulus itu adalah kebanyakan yang terutama adalah laki-laki. Ya, karena yang biasa berkumpul, kemudian mendengarkan pengajaran itu biasanya laki-laki begitu ya. Nah, apakah pesan ini atau firman Tuhan hari ini bukan untuk perempuan atau bukan untuk kaum ibu atau bukan untuk mama-mama? Jelas tidak ya. Pesan yang sama juga berlaku untuk para orang tua perempuan, para mama, ibu-ibu semua. Tapi mari kita melihat bagian firman Tuhan ini yang kita baca tadi berkaitan dengan bagaimana Alkitab itu memperkenalkan pribadi Allah yang maskulin. Pribadi Allah yaitu Allah yang diperkenalkan sebagai Bapa. Dengan segala karakter Allah Bapa itu di dalamnya gitu ya. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang memelihara, Allah Bapa yang peduli. Nah, mari kita lihat beberapa hal ya. Misalnya di dalam Ulangan pasal 1 ayat 31 itu dikatakan, dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti apa? Seperti seorang mendukung anaknya. Kalau terjemahan yang lain itu mengatakan as a father carries his son. Jadi seperti seorang bapak yang menggendong anaknya. Itu gambaran bapak, gambaran Allah di dalam perjanjian lama. Bagian lain misalnya Mazmur, di dalam Mazmur 103, kemudian Maleaki pasal 3 ayat 17, dikatakan Allah itu Bapa yang penyayang, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berbelas kasihan kepada anaknya, yang gak tega gitu loh ya kalau anaknya itu terus menerus salah. Nah tetapi Allah juga adalah Bapa yang mendidik, Bapa yang mendisiplin. Seperti dalam Amsal 3 ya, misalnya Amsal 3:12 itu Bapa yang mendidik, memberikan disiplin begitu Bapak Ibu. Bahkan kalau tadi di PL, sekarang di PB, Tuhan Yesus sendiri mengajar kita berdoa apa? Bapa kami. Sekali lagi Bapa gitu ya. Alkitab menggambarkan, Alkitab menjelaskan pribadi Allah itu dengan Bapa. Artinya apa? Artinya bahwa kita orang-orang percaya ini adalah anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, Dia Bapa kita. Jadi Alkitab mengajar bahwa Allah itu bukan hanya pribadi yang maha kuasa, yang jauh di sana. Tetapi Allah itu adalah Allah yang mengundang umatnya. Engkau dan saya untuk berelasi intim. Dengan kita panggil Dia, dengan kita sebut Dia Bapa, itu artinya dekat dengan kita. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut ayah begitu ya. Saudara-saudara, tiap orang Kristen memiliki ayah yang sempurna, yaitu Bapa di sorga. Kita bersyukur kita punya Bapa yang begitu baik. Meskipun di dalam kehidupan kita mungkin merasa, saya tidak pernah menjumpai sosok ayah di dalam kehidupan saya. Tetapi kita bersyukur kita punya ayah yang sempurna, yaitu Bapa di sorga. Jadi saudara-saudara, ketika firman Tuhan tadi ya di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 dan Kolose 3:21 tadi mengatakan, dan kamu bapak-bapak atau hai bapak-bapak, itu artinya apa? Artinya sebagai anak-anak Allah, para ayah Kristen, para orang tua Kristen itu dipanggil untuk merefleksikan karakter Allah Bapa kepada anak-anaknya. Karakter pengasuhan Allah Bapa itu terwujud di dalam apa? Di dalam relasi kita, relasi ayah, relasi orang tua dengan anak-anak kita. Nah saudara, ada seorang pengamat peran ayah begitu ya, ini di Indonesia konteksnya, dan penggagas satu gerakan ayah untuk semua, namanya Bapak Irwan Rinaldi gitu ya. Dia mengatakan begini,
Yang banyak terjadi di Indonesia, banyak ayah yang belum total mengasuh anak. Nah, sama juga senada dengan hal ini ya. Ini Ibu Menteri Sosial ya periode 2014-2018 yang lalu, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dia mengatakan hal ini gitu ya. Indonesia itu menempati peringkat nomor 3 di dunia dalam hal fatherless country. Beliau menyampaikan ini dalam satu peringatan tentang Hari Keluarga Nasional begitu ya. Jadi beliau mendorong supaya para ayah ini sadar bahwa anak-anak itu rentan mengalami misalnya ada bully, perundungan di sekolah. Anak-anak itu rentan terlibat kasus narkoba, ada paparan paham radikalisme yang memecah bangsa. Jadi beliau menyampaikan hal ini untuk membangkitkan kesadaran bahwa peran ayah itu sangat penting di dalam kehidupan para anak. Nah kalau kita melihat data yang lain ya, misalnya ini KPAI begitu ya. KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dia melakukan ada satu survei Indeks Nasional Pengasuhan Anak tahun 2015 gitu ya. Mereka menemukan bahwa peran ibu dalam pengasuhan anak itu masih sangat dominan. Jadi mulai dari pengasuhan awal, pemenuhan hak dasar, penanaman nilai, pola komunikasi orang tua, itu dominasi adalah ibu. Sampai kepada pencegahan kekerasan anak. Jadi ini peran ibu sangat banyak ya, masih sangat dominan. Kita melihat data yang lain ya, misalnya, nah ini soal pria begitu ya. Pria pernah mencari informasi tentang perawatan anak. Ternyata sangat sedikit sekali gitu ya dari responden atau dari survei. 27,9% itu para pria yang belum menikah, sebelum menikah mencari informasi bagaimana sih kita nurturing, bagaimana sih kita merawat, bagaimana kita mendidik anak. Tetapi setelah menikah angkanya juga tidak signifikan gitu ya, naik, ada kenaikan sekitar 10% gitu ya. Tapi juga tidak terlalu begitu, masih sangat rendah. Nah ada satu data yang tidak muncul ya, mungkin saya kehapus gitu ya. Dikatakan 26,2% ayah dan 25,8 ibu yang melakukan sendiri pengasuhan anaknya. Jadi kebanyakan orang tua menyerahkan pengasuhan anak itu kepada orang lain, kepada sekolah minggu, atau kepada mbak di rumah, atau kepada orang lain. Jadi sangat sedikit sekali ayah atau ibu yang melakukan fungsi ini gitu ya. Nah 66,4 ayah dan 71% ibu cenderung mengikuti pola pengasuhan orang tua mereka. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya orang tua di Indonesia itu tidak secara intensional terlibat di dalam pengasuhan anak. Nah kalau survei ini atau data-data ini secara umum gitu ya. Bagaimana dengan orang-orang Kristen gitu ya. Mayoritas ayah di Indonesia itu melimpahkan urusan pengasuhan anak kepada ibu. Kemudian nanti ibu melimpahkan lagi kepada mbak, kepada yang lainnya begitu ya. Jadi data-data ini menunjukkan bahwa kebanyakan ayah di Indonesia itu masih belum memahami betapa penting peran kehadiran ayah di dalam diri atau kehidupan anak-anaknya. Semoga di dalam gereja ini ya, semoga orang-orang Kristen punya kesadaran yang lebih ya akan hal ini. Nah oke, bagaimana dengan orang-orang Kristen Bapak Ibu Saudara? Apakah para ayah Kristen sudah cukup oke? Ya sudah cukup memahami fungsinya sebagai orang tua yang harus hadir di dalam diri anak-anaknya. Nah survei yang dilakukan oleh Bilangan Research ya kepada generasi muda, ada sekitar 54,5% generasi muda yang menganggap ayah adalah teladan hidup mereka. Nah 54,5%, puji Tuhan. Tetapi hampir separuh dari responden tidak menganggap bahwa ayah itu adalah teladan di dalam hidupnya. Ya ini survei kepada orang-orang Kristen oleh Bilangan Research. Kemudian 61,1% responden menganggap ayah mereka adalah pemimpin
keluarga yang bertanggung jawab, penyayang, dan bijaksana gitu ya. Ya puji Tuhan naik sedikit gitu ya. Masih ada 40 sekian lah ya, 40-an% responden yang kira-kira kehilangan nih figur ayah di dalam hidupnya. Nah bagaimana kalau dibandingkan dengan ibu? Wah ternyata ibu lebih tinggi angkanya. 70,4% responden menganggap ibu itu sebagai teladan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, data ini menunjukkan bahwa kalau dibandingkan ya peran ibu dan ayah di dalam hal mengikut Tuhan Yesus, menyampaikan nilai-nilai kekristenan, mewariskannya kepada anak-anak, masih sangat rendah. Ya, kita masih bisa upayakan terus gitu ya. Dan apalagi kalau hal ini diperparah dengan kondisi keluarga yang bergejolak ya, rumah tangga yang dimana ada suami istri yang tidak harmonis ya, bahkan ada terjadi kekerasan-kekerasan di dalam rumah tangga, maka angkanya tentu akan sangat turun begitu ya. Anak-anak itu semakin kehilangan teladan, anak-anak semakin bias di dalam mengenal Allah yang kita sapa Bapa. Bagaimana saya bisa melihat Bapa itu baik kalau papa saya seperti ini misalnya begitu ya. Kalau papa saya tidak hadir. Berbicara tentang kehadiran atau ketidakhadiran papa ayah di dalam keluarga, bukan hanya saja berbicara tentang papa itu sudah memenuhi kewajibannya ya, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana ayah itu terlibat di dalam tumbuh kembang anak. Bagaimana ayah itu juga sama seperti ibu ketika anak-anak itu menghadapi masalah, ketika anak-anak itu butuh sosok yang mendukung mereka untuk maju, untuk berani. Disitulah ayah perlu hadir Bapak Ibu Saudara. Kalau kita kembali ya melihat firman Tuhan yang terakhir kita baca tadi ya, Kolose 3 ayat 21. Kolose 3:21 tadi kita baca, janganlah sakiti hati anakmu. Supaya apa? Supaya jangan tawar hatinya. Kalau terjemahan lain ya di dalam terjemahan bahasa Inggris, NIV misalnya ya, menerjemahkan seperti ini ya. Supaya jangan tawar hatinya, lest they become discouraged. Jadi kira-kira artinya supaya jangan anak itu kehilangan kepercayaan diri. Supaya jangan anak itu kehilangan semangat. Supaya jangan anak itu jadi kecil hati. Nah ini perlu kita perhatikan. Atau di dalam terjemahan yang lain ya. Misalnya Alkitab bahasa Indonesia sederhana begitu ya. Mengatakan jangan menyakiti hati anak agar apa? Agar mereka itu bisa bersemangat hidup dengan baik. Wah ini menarik ya. Ternyata bukan cuman hanya sekadar sisi psikologis. Tapi menyangkut ada banyak hal di dalam kehidupan anak-anak kita. Supaya mereka punya motivasi, supaya mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka. Saudara-saudara, keayahan atau kebapaan Kristen itu adalah suatu misi Allah di dalam dunia, di mana gereja harus berperan juga untuk melawan budaya ketidakhadiran ayah. Ayah yang jauh dari anak, ayah yang tidak terlibat langsung di dalam nurturing anak-anak. Seharusnya gereja berperan menghadirkan misi Allah ini. Hati para ayah Kristen itu seharusnya terisi oleh misi Allah ini. Tujuan untuk apa? Menanamkan kasih ke Allah di dalam hati anak-anaknya. Saudara-saudara, jika kita melihat kembali ya potret kehidupan keluarga-keluarga di Indonesia, atau mungkin sekitar kita, atau mungkin itu keluarga kita sendiri. Seharusnya timbul suatu kegelisahan ya, yang bukan hanya dilihat ini sekadar suatu fenomena psikologis gitu ya. Oh nanti kalau ayahnya tidak hadir, nanti anaknya menjadi kurang punya motivasi, anaknya menjadi anak yang lemah. Bukan hanya sekadar satu fenomena psikologis yang kita perlu antisipasi, yang perlu kita pikirkan, tetapi kegelisahan ini juga karena ada krisis spiritual di dalamnya. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya memanggil, menyapa,
memahami Allah kita adalah Bapa. Saudara-saudara mungkin terasa seperti hari ayah ya, karena saya banyak memberikan atau membukakan informasi tentang peran ayah, tentang bagaimana ayah harus berperan, ya, tentang bagaimana ayah harus turut di dalam tumbuh kembang anak. Walaupun kita sedang merayakan hari sekolah minggu ya, hari ini tadi ada pelayanan dari anak-anak sekolah minggu, lause. Hari ini juga akan dilayankan baptisan anak ya. Nah kalau begitu, mari kita melihat sisi yang lainnya ya. To the point saja, apa perannya ibu-ibu nih, apa perannya mama nih di dalam pengasuhan anak. Kalau kita sudah memahami bahwa Allah di dalam iman percaya kita panggil sebagai Bapak, lalu peran ibu apa begitu ya. Justru peran ibu itu sangat penting saudara ya. Dan peran ibu itu tidak bisa dipisahkan dari peran ayah yang penting, peran ibu juga sama pentingnya. Nah Alkitab memberitahu kita, ada satu kebenaran bahwa Allah itu menciptakan perempuan, menciptakan Hawa sebagai penolong yang sepadan. Jadi saudara di tengah dunia yang mengalami krisis ketidakhadiran ayah, ibu, mama atau seorang istri itu perlu berperan sebagai pendamping ya, yang dapat mendorong para ayah ini untuk lebih terlibat dengan anak, untuk lebih mendorong mereka untuk memperhatikan bagaimana tumbuh kembang anak-anak, bagaimana kita mendidik mereka, nilai-nilai firman Tuhan apa yang kita sudah sampaikan kepada mereka. Kita perlu mengulangi misalnya ya, ketika di sekolah minggu tadi belajar apa. Nah selama ini siapa yang cari tahu gitu ya. Mungkin mama begitu ya, papa kurang. Anak saya belajar apa tadi nggak tahu gitu ya, mamanya aja ada yang tahu. Nah sebenarnya perlu banget ya Bapak Ibu Saudara. Ketika anak-anak kita ada di sekolah minggu, mereka belajar apa, kemudian kita sebagai orang tua ulang lagi di rumah. Tadi belajar apa? Oh tadi belajar Allah yang bagaimana, kita perlu ulangi lagi. Mari kita perhatikan sedikit bagian firman Tuhan tadi ada Efesus 6, kita naik sedikit Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 21-22 ya. Efesus pasal 5 ayat 21-22 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian berlanjut ke perikop berikutnya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, istri yang tunduk kepada suami dan suami yang mengasihi istri itu dilakukan bukan saja karena supaya saling merendahkan diri begitu ya. Seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, di dalam takut akan Kristus. Tetapi hal ini dilakukan untuk memungkinkan terlaksananya bagian firman Tuhan di dalam pasal 6 ayat yang 1 sampai yang kedua. Yaitu apa? Yaitu perintah agar anak-anak itu menaati dan menghormati orang tua mereka. Nah bagaimana anak-anak kita dapat menghormati atau menghargai, mengasihi orang tua kalau kita tidak punya satu teladan hidup yang baik. Jadi saudara-saudara ringkasnya ketundukan istri kepada dan kasih suami ya, selain sebagai wujud suatu ketundukan kepada Yesus, suatu ketundukan kepada Kristus, namun juga sebagai usaha supaya kita meninggalkan warisan kepada anak-anak kita, warisan yang baik kepada anak-anak. Saudara, kehadiran ayah di dalam diri anak itu bukan hanya dari faktor pemaknaan sisi subjektif anak begitu ya. Oh iya, saya punya ayah yang temenin saya punya papa yang mengasihi saya. Jadi bukan hanya pemaknaan anak bagaimana dia berelasi dengan papanya saja, tetapi juga bagaimana anak itu mendapatkan pesan tentang papa itu dari mamanya. Nah, ini berarti ketika relasi papa dengan mama, suami dengan istri di rumah itu tidak harmonis, maka anak itu bisa menangkap satu pesan yang berbeda, gitu ya.
anak bisa menjadi salah menangkap pesan. Mamanya bilang, wah papa kamu begini. Wah itu juga suatu hal yang menjadi buruk ya di dalam persepsi anak begitu. Jadi saudara, ada satu role model, ada satu keteladanan relasi kasih Kristus yang ditunjukkan di dalam diri orang tua, di dalam diri papa mama. Mereka saling melengkapi di dalam relasi suami istri itu, yang kemudian itu ditampilkan atau ditunjukkan, dinyatakan kepada anak-anak kita. Nah, yang terakhir, apa peran komunitas atau orang-orang percaya kita ya? Apa peran gereja? Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, oh anak-anak saya udah besar, anak-anak saya udah bahkan membangun keluarga mereka sendiri gitu ya. Saya sudah tidak ikut campur lagi dengan anak-anak saya gitu ya. Masing-masing sudah berkeluarga, tugas saya sudah selesai di dalam mendidik anak. Nah saudara, sebagai komunitas orang percaya, sebagai gereja, kita itu juga perlu menjalankan misi Allah tadi ya di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk melawan ketidakhadiran ayah. Bapak-bapak senior, papa-papa senior itu diperlukan sebagai mentor, diperlukan juga sebagai role model bagi ayah-ayah yang muda, bagi papa-papa muda. Untuk apa? Untuk bagaimana mendidik mendidik anak-anak gitu ya. Demikian juga para ibu, para mama senior, kehadirannya juga sangat diperlukan untuk mendukung. Saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang percaya, semua kita memiliki satu panggilan yang sama gitu ya. Panggilan untuk apa? Untuk menghadirkan ayah, menghadirkan bapa gitu loh. Kasih Allah itu di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah dunia yang fatherless ini. Di tengah dunia yang kehilangan figur ayah. Mari kita mengambil peran ya. Saudara-saudara, baik itu ayah-ayah, baik itu ibu-ibu, baik itu mungkin anak-anak pemuda, remaja. Kalau kita adalah anak-anak pemuda yang merasakan, saya tidak punya role model ayah di dalam kehidupan kita. Mari kita terlibat di dalam komunitas. Saya yakin di dalam komunitas orang percaya, kita semua dipulihkan. Kita semua saling memulihkan. Kita bisa minta, kita bisa menemukan ada role model, ada contoh-contoh, ada teladan hidup bagaimana menjadi seorang yang mengasihi. Bagaimana karakter Bapa itu yang sempurna itu boleh kita bawa di dalam kehidupan kita. Alangkah indahnya ya kalau anak-anak kita boleh mengenal Allah yang adalah Bapa itu, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Bukan Bapa yang jauh, bukan Allah yang seolah tidak mendengar doa, tetapi Allah yang selalu hadir. Allah yang mengasihi, Allah yang dekat. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Bapa kami. Dan kami diizinkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kami bukanlah orang-orang yang ditinggalkan sendiri. Tetapi kami selalu didukung. Kami selalu ditopang, bahkan kami digendong ketika kami tidak mampu menjalani kehidupan kami. Tuhan terima kasih karena Engkau menjadi Bapa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh menjadi cerminan dari kasih Tuhan itu. Peran kami masing-masing sebagai orang tua atau itu sebagai mentor-mentor di gereja ini. Peran kami sebagai orang-orang percaya lainnya, baik itu pelayanan di setiap komisi ataupun di aktivis-aktivis yang kami lakukan di dalam gereja ini. Tuhan pimpinlah kami masing-masing. Tuhan yang terus memberikan kami kepekaan. Bagaimana kami boleh membagikan kasih kepada orang-orang sekitar kami. Tuhan tolonglah para orang tua yang hari ini menyerahkan akan anak-anak mereka kepada Tuhan. Tolonglah setiap papa
Tolonglah setiap mama untuk terus boleh mendidik mereka, mendidik anak-anak di dalam jalan Tuhan. Memperkenalkan kasih Kristus dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang benar. Mewariskan iman kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menopang, memimpin, dan memberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.